Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur lagi buat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita di pagi hari ini. Untuk kita juga boleh datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Melalui misbah doa di pagi hari ini, kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi juga kita mau bersyukur buat setiap kemurahan-Nya yang Tuhan nyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita mau menaikkan syukur kepada-Nya dengan segenap kerinduan di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan yang baik. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Anugerah-Mu besar atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Sebab itu jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa,
dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dan ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Betapa jiwa kami merindukan-Mu, menantikan-Mu. Kami naikkan pujian bagi-Mu, kami sembah dan tinggikan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah, ku bersyukur Tuhan, bermazmur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kami agungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa baiknya Kau Tuhan, betapa baiknya Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, memuji nama-Mu Tuhan. Kiara lama-lama, sikinara lamayana namo, sikinere lama-lama yaso. Kita kana namaya sikinana namo. Ya. Kinara patakana namo. Kora patakana namase. Hinaralamo rapatakana na. Sikinaralama.
Sikinara lama 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 ya nanamu. Hiara lama 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 se. Kita kana lama lama ya nanamu. Tuhan, kami bersyukur, kami merindukanmu, menantikanmu, Tuhan. Oh, rapata kasih kinananamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dan ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah input yang masuk dalam hidup kita. Salah satu hal yang merupakan sarana yang paling mudah dan saling sering dan paling banyak memberikan pengaruh dan dampak dalam kehidupan kita adalah melalui pendengaran kita. Penglihatan juga memberikan satu hal yang bisa membawa dampak input atau pengaruh dalam kehidupan kita. Tetapi yang terbanyak adalah dari pendengaran kita, dan itu yang paling cepat. Nah, oleh karena itu, hal ini juga seringkali kemudian dipakai menjadi siasat dari si iblis atau dari kuasa dari setan
untuk kemudian berusaha membuat berbagai macam hal supaya lewat telinga kita itu kemudian dipengaruhi dengan berbagai macam hal, entah itu berupa teror, hal dengan berita-berita yang menakutkan, kemudian juga dengan hal-hal yang bisa membuat orang menjadi panik, menjadi takut dan lain sebagainya. Dan itulah yang tujuan utama daripada iblis. Ketika kemudian menyampaikan berita-berita itu dan terus disebarluaskan, maka hal itu kemudian bisa membuat orang yang mendengarnya dan menangkapnya kemudian menjadi takut. Bahkan bukan hanya takut, iblis punya siasat. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kalau pencuri, yaitu iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan kemudian membinasakan. Jadi bukan pertama kali ketika dia melalui teror yang disampaikan, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengancam, menekan dan lain sebagainya, melalui berita-berita yang menakutkan dan membuat kita menjadi panik. Nah, kalau orang sudah jadi panik, jadi khawatir, jadi takut, apa yang terjadi? Damai sejahteranya sudah dicuri, kemudian mulai hilang. Nah, yang menarik saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, tentu saja hal ini yang seringkali terjadi secara perlahan. Pertama dicuri dulu, kalau tidak terasa dia akan dibunuh dan kemudian dibinasakan. Nah, ini yang menjadi sasaran utama, tujuan utama dari iblis. Nah, oleh karena itu pagi hari ini melalui firman Tuhan dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9, kita diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan bahwa dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Dalam terjemahan lain, The Message Bible mengatakan, dengan mulutnya orang munafik membinasakan sesamanya, tetapi orang yang berhikmat diselamatkan oleh pengertiannya. Pada bagian yang pertama kita diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kita terkadang kita mungkin mendengar ada berita-berita yang kurang baik dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kalau kita lebih banyak memberikan perhatian, bahkan menangkap atau menerima berita itu dan kita simpan dalam hidup kita, maka dampaknya akan sangat besar dalam hidup ini. Kalau kita mendengar, kemudian kita menerima dan menangkap firman Tuhan, kita simpan dalam hati kita, Amsal mengatakan firman itu akan menjadi kesembuhan, bahkan kehidupan bagi kita yang menerimanya. Itu kalau kita mendengar firman Tuhan. Bahkan kalau kita dengar firman Tuhan, itu membuat kita memiliki iman Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga iman itu makin hari makin kuat dan makin teguh, semakin kita lebih banyak mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita mengalami kelemahan dalam kehidupan kita, mungkin semangat kita sedang menurun, hati kita sedang tawar, kita menjadi takut. Maka ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan dan menerimanya dalam hati dan hidup kita, maka itu mengusir ketakutan. Sehingga dalam diri kita, hati kita tidak lagi jadi tawar, jadi teguh dan kuat kembali. Itu kalau kita mendengar dan mengarahkan telinga kita pada perkataan Tuhan dan kemudian menyimpannya. Hanya persoalannya ketika kita kemudian mulai mengarahkan telinga kita, contohnya pada saat-saat ini, ketika menghadapi karena situasi pandemi dan lain sebagainya. Kalau kita lebih banyak mendengar tentang hal-hal yang membuat kita jadi takut, terlalu sering mendengar berita-berita tentang COVID atau situasi yang menegangkan, ada varian baru ini itu dan lain sebagainya. Nah, terkadang bisa membuat orang kemudian menjadi takut, menjadi panik. Nah, saudara bisa bayangkan kalau hal itu kemudian masuk dalam kehidupannya, itu akan mempengaruhi. Pertama, membuat hidupnya jadi gelisah, damai sejahtera itu hilang, sehingga pikirannya nggak tenang, hatinya juga nggak tenang kalau nggak ada damai sejahtera. Setelah damai sejahteranya dicuri, kemudian dibunuh, nggak bisa rasakan damai. Yang kemudian muncul apa? Dikuasai yang namanya ketakutan, panik, bagaimana ini, dan lain sebagainya. Setelah panik, takut, kemudian dibinasakan. Kita nggak punya pengharapan lagi dan mengatakan kita pasrah dengan situasi keadaan yang ada. Nah, oleh karena itu kita perlu perhatikan dalam hidup kita tentang input yang masuk dalam diri kita. Karena kita lah yang menentukan. Ibaratnya
Beberapa kali saya sering sampaikan, kita tidak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang untuk burung membuat sarangnya di atas kepala kita. Dengan kata lain, kita tidak bisa melarang berita-berita, entah itu lewat media sosial, lewat mungkin YouTube, atau mungkin lewat televisi, ataupun mungkin lewat kabar yang orang sampaikan, untuk menyampaikan berita-berita atau kabar, mungkin kabar bohong, kabar yang buruk, kabar yang menakutkan, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa melarang orang berbicara, bahkan mungkin merendahkan, menghina kita. Kita nggak bisa melarang mulutnya orang, itu mulutnya mereka, ya terserah mereka. Tetapi kita sadar ini hidupnya kita. Kalau mereka berbicara apapun, itu terserah mereka. Kita tidak bisa kemudian membatasi hal itu. Namun yang kita bisa lakukan adalah kita bisa membatasi dan berkata no, tidak. Kita boleh mungkin mendengar itu, nggak mungkin kita nggak dengar. Tetapi kita jangan simpan, kemudian kita simpan dalam hati kita, terutama dalam pikiran kita. Kita terus pikirkan dan pikirkan. Apa akibatnya? Berdampak buruk bagi kehidupan kita bila kita memikirkannya. Itu sama saja kita mengizinkan seperti burung menaruh sarang di atas kepala kita. Dia bukan hanya sekedar bersarang. Nah, kalau sudah buat sarang, dia akan tinggal. Nah, kalau dia tinggal, dia akan berkembang. Demikian pula di tengah kehidupan kita. Kalau kita mengizinkan hal-hal yang negatif, yang buruk, yang tidak baik, yang kita dengar lewat telinga kita, hati-hati. Itu kalau dibiarkan, diizinkan, tinggal dan menetap, itu bisa merusak hidup saudara dan saya. Bisa merusak damai sejahtera kita, sukacita dalam hidup kita, bisa merusak dalam kesehatan kita. Kalau saudara pikirkan terus perkataan orang yang menyakitkan, yang membuat kita nggak enak, membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita nggak nyaman, membuat kita hilang mood dan lain sebagainya, sehingga kinerja kita juga menurun. Itu juga bisa mempengaruhi, misalkan juga mempengaruhi dalam rumah tangga, dalam pernikahan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita, dengan mulutnya orang munafik membinasakan sesama manusia. Nah, pada bagian ini yang kedua adalah kita juga diingatkan lagi, kita belajar menggunakan mulut dengan baik. Pastikan kita bukan orang munafik. Kalau kita sedang menuduh orang lain munafik, hanya pastikan, oh orang itu munafik, orang sana juga munafik, oh si B juga munafik, oh ini dia juga munafik. Ketika kita menuduh orang lain munafik, sebelumnya pastikan dulu kita bukan salah satu dari mereka. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan, orang munafik itu membinasakan orang lain dengan ucapan perkataannya. Mengapa? Karena orang munafik itu orangnya hidupnya nggak benar. Apa yang disampaikan itu lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang munafik, kata Tuhan. Di sisi lain mereka terlihat sepertinya rohani dengan kehidupan, dengan ucapan mereka, dengan hal yang lainnya. Tapi di sisi lain tidak demikian. Dan ini perlu dihindari dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu hati-hati, kita mesti punya namanya semacam saringan atau filter. Jadi segala sesuatu yang kita dengar itu sebelum kemudian kita simpan itu mesti disaring lebih dulu. Nah, saringannya lewat apa? Pikiran kita. Firman Tuhan memberitahukan, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Dalam terjemahan lain dikatakan orang berhikmat itu diselamatkan oleh karena hikmat pengertiannya. Nah, dalam kehidupan kita mari belajarlah, jangan ibaratnya kita jadi orang yang menelan segala sesuatu mentah-mentah. Kalau orang Jepang makan makanan mentah, ya, tapi tidak semua yang mentah dimakan. Bukan berarti semuanya yang mentah dimakan. Tetapi kita belajar dalam kehidupan kita jangan kemudian semua ditelan mentah-mentah. Bisa membuat apa? Bisa membuat kita jadi sakit hati, sakit, segala macam hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ketika kita mendengar segala sesuatunya, jangan ditelan mentah-mentah, tapi dikelola terlebih dulu. Nah, Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Ini yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga manusia itu berbeda karena punya akal budi. Nah, akal budi kita supaya memiliki filter yang baik, saringan yang baik, maka akal budi kita inilah mesti dibaharui hari lepas hari. Rasul Paulus mengatakan karena itu harus ada pembaharuan akal budi kita. Sehingga akal budi kita bukan hanya pikiran duniawi jasmani saja, tetapi dibaharui oleh firman Tuhan.
sehingga kita punya filter yang baik, penyaringan yang baik, sehingga sesuatu semua yang masuk dalam kehidupan kita yang hendak masuk itu disaring. Oh, ini yang boleh menetap, oh ini yang mesti keluar. Ini hanya lewat, nggak boleh singgah, hanya lewat saja. Nah, ini yang harus menetap dan tinggal. Nah, kita mesti punya filter yang demikian. Nah, filter inilah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Dari apa? Dari ucapan mulut orang munafik atau orang fasik yang membinasakan. Ucapan mulut itu memiliki dampak, memiliki pengaruh. Bisa membangun ataupun bisa meruntuhkan. Nah, mulutnya orang fasik, orang munafik itu rata-rata semuanya mulut mereka, ucapan mereka membinasakan. Artinya apa? Menghancurkan. Ketika orang menghadapi segala sesuatunya sudah lemah, mulut mereka datang bukan memberikan nasihat yang baik tapi menghancurkan. Sebagai contoh, ketika ada orang mengalami mungkin masalah dalam usahanya, oh usaha saya susah, sulit dan lain sebagainya, oh lebih baik kamu begini-begini dan sebagainya, menghalalkan segala macam cara dan lain sebagainya. Atau kita orang mengatakannya sudah lebih baik berhenti saja dan kemudian melakukan hal yang salah dan keliru dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan, jangan juga dalam kehidupan kita meminta nasihat ke sembarang orang atau asal-asalan. Siapa saja kita minta nasihat, jangan. Pastikan betul-betul kita tahu orang itu memiliki karakter hidup yang baik, kehidupan kerohanian yang baik, maka paling tidak disitulah kita bisa mendapatkan nasihat yang baik dari orang tersebut. Bila tidak, jangan. Karena kalau kita salah mencari nasihat, kita bisa diarahkan pada arah jalan hidup yang keliru. Bukan makin memperbaiki keadaan, justru makin memperburuk keadaan yang ada. Bukan kemudian menghidupkan, tapi mematikan. Bukan membangun, tapi meruntuhkan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita belajar dalam kehidupan kita. Mari kita sadari dalam kehidupan kita. Perhatikan apa yang masuk lewat pendengaran kita. Jangan semua hal kita izinkan masuk. Tetapi kita harus hati-hati bahwa mulut orang fasik, orang munafik bertujuan untuk membinasakan. Nah, ini yang mesti kita hati-hati dalam kehidupan kita. Termasuk juga dalam hidup kita. Jangan kita menggunakan mulut kita untuk membinasakan atau meruntuhkan, tapi kita diutus oleh Tuhan, ucapan mulut kita membawa kabar baik. Kabar baik yang bisa membawa orang kepada Kristus Yesus Tuhan, kepada keselamatan dan anugerah di dalamnya. Sehingga setiap kita betul-betul menjadi jawaban dan menjadi berkat. Mari kita mau datang lagi kepada Tuhan pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun situasi dalam hidup kita di saat ini, mungkin ada sebagian kita yang sedang mengalami pergumulan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita semuanya, bahwa Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kita. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan kepada kita tetap abadi. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang hidup. Kita mengalami kasih dan anugerah di dalamnya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh,
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara ini kasih dan diberkati Tuhan, salah satu hal yang perlu kita berhati-hati dan bijaksana dalam kehidupan kita, karena seringkali iblis menyampaikan segala sesuatunya, atau yang paling mudah membuat kita kemudian mau menangkap dan menerima perkataan itu yang sebenarnya bukan merupakan kebenaran, yaitu dengan segala sesuatu yang disebut dengan sebagai hal yang masuk akal. Nah, seringkali ini juga menjadi sebuah pintu masuk bagi iblis kemudian untuk menyampaikan berita-berita atau kabar-kabar, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi takut, kemudian bisa mencuri, membunuh, bahkan membinasakan dalam kehidupan kita. Terkadang jalan masuknya dengan cara yang halus atau pelan. Seperti yang kita melihat bagaimana ketika dia datang kepada Hawa ketika di Taman Eden. Dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak masuk di akal, tapi justru yang terdengar masuk akal. Sehingga dia memutarbalikkan fakta kebenaran yang ada. Sehingga lewat ucapan mulutnya, kemudian ketika Hawa menerima perkataan itu dan dia berpikir, oh masuk akal ini, benar juga. Bahwa ketika saya mengambil dan memakan buah ini, saya akan menjadi seperti Allah. Memiliki banyak hal yang istimewa dan luar biasa. Maka ketika hal itu dirasa masuk akal, dia terima. Lalu apa yang terjadi? Dia mengambilnya dan memakannya. Demikian juga dengan Adam. Hanya persoalannya ternyata hal itu adalah hal yang keliru yang disampaikan. Demikian pula ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun, berpuasa, kemudian berpuasa selama 40 hari.
Ketika di padang gurun itulah selama 40 hari dia merasa lapar tentunya. Dan pada saat dia lapar, iblis pun datang dan berkata kepadanya, ubah batu ini menjadi roti. Sebagai orang yang sedang berpuasa selama 40 hari, tentu merasa lapar sebagai manusia. Dan ketika ditawarkan hal seperti itu, sebenarnya sebagai manusia kita berpikir masuk akal. Orang lapar tentu membutuhkan makan. Sehingga sesuatu hal yang dirasa masuk akal. Tapi Tuhan berkata enggak, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap ucapan perkataan firman Tuhan. Demikian pula ketika dibawa ke atas bait Allah dan kemudian lompatlah, nanti ada yang akan menantang engkau dan lain sebagainya. Tuhan kita kata enggak, jangan mencobai Tuhan Allahmu dan lain sebagainya. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, sebab itu dalam perjalanan kehidupan kita, hal apapun yang kita dengar kita juga mesti berhati-hati. Terutama juga terkadang lewat pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Pengajaran tidak semuanya juga adalah hal yang benar. Sebab itu kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita. Sehingga kita mesti punya yang namanya saringan atau filter yang baik dan benar. Sehingga pengajaran-pengajaran yang salah ataupun keliru, kita bisa berkata, enggak, ini enggak benar, ini salah, dan ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun mungkin lewat pengajaran itu memakai ayat-ayat firman Tuhan. Banyak juga pengajaran yang mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung sebagai pendukung ajaran mereka. Ada banyak orang yang mengambil firman Tuhan sebagai pembenaran, bukan sebagai sebuah kebenaran. Nah inilah yang keliru dan kemudian bisa salah. Tetapi sudah menjadi bagian hidup kita lah. Firman Tuhan mengatakan, nggak bisa disangkal bahwa penyesatan itu memang ada. Tetapi kitalah yang kemudian mesti bijaksana. Nah firman Tuhan mengatakan, kita bisa diselamatkan lewat apa? Nah ini pengetahuan. Diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah oleh karenanya betapa pentingnya kita punya yang namanya hikmat Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan hikmat Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Tahu bagaimana merespon segala sesuatunya dengan bijak dan tepat dalam hidup ini. Sehingga kita tidak mudah dengan gegabah dan mudahnya kita menerima segala sesuatu yang kita dengar dalam kehidupan kita. Tetapi kita pertimbangkan lebih dulu. Benar enggak ini? Memuliakan nama Tuhan enggak ini? Ini sesuai kehendak Tuhan enggak? Nah lain sebagainya. Nah ini yang harus ada menjadi pertimbangan dalam hidup kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan, sebelum engkau berbuat segala sesuatu atau mengucapkan segala sesuatunya, pertimbangkan dulu dalam hidupmu. Pertimbangannya apa? Minimal pertimbangannya bukan hanya sekedar boleh atau enggak. Kalau kita mungkin masih kecil, pertimbangannya kita bertanya kepada orang tua, ini boleh enggak? Ini yang boleh, ini yang enggak boleh, dan lain sebagainya. Hanya sekedar boleh enggak boleh. Tapi ketika kita sudah mulai meningkat dewasa dalam iman kita, dalam kerohanian kita, pertimbangan kita tidak hanya sederhana boleh atau enggak boleh, jangan atau tidak. Tetapi pertimbangannya adalah yang kita lakukan ini memuliakan nama Tuhan atau enggak. Ini pertama, minimal pertimbangannya seperti itu. Lewat sikap, tindakan, perilaku kita atau ucapan kita, ini memuliakan Tuhan atau enggak. Yang kedua pertimbangannya, ini membangun atau enggak, membangun kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain. Kalau itu enggak membangun kehidupan orang lain, lebih baik jangan. Jadi batu sandungan atau syak enggak buat orang lain. Kalau lewat apa yang kita kerjakan, sekalipun mungkin itu terlihat dan terdengar baik, tetapi kalau itu bisa membawa dampak jadi batu sandungan, jadi syak buat orang lain, lebih baik jangan. Paulus mengatakan, saya rela untuk melakukan segala sesuatunya sekalipun mungkin membatasi diri sendiri. Untuk apa? Supaya orang lain bisa kemudian percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kebebasan kita justru menjadi batu sandungan. Nah ini yang Tuhan tidak kehendaki. Nah oleh karena itu, mari belajar pentingnya dalam kehidupan kita meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat bagi kita. Tuhan itu adalah hikmat itu sendiri. Nah hikmat diberikannya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Itu sebabnya saya seringkali berkata berulang-ulang, coba ambil waktu dan bagian, sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan, maka dalam kehidupan kita
itu akan memiliki hal yang baik. Sehingga hidup kita punya saringan yang baik. Sehingga segala sesuatu yang kita dengar, ya kita memang mendengarnya. Nggak mungkin nggak dengar. Tapi kita punya saringan. Sebagai contoh yang dialami juga, yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud dalam pelariannya dari Saul, yang adalah mertuanya sendiri, dan kemudian dia bersembunyi di dalam gua. Pada waktu itu, ketika dia bersembunyi dalam gua, pada bagian yang lebih dalam, kemudian datanglah Saul dan orang-orangnya yang mengejarnya. Mereka tidak tahu kalau Daud ada di dalam gua tersebut. Lalu mereka masuk di dalamnya dan beristirahat. Mereka tidur terlelap. Dan pada waktu itu, anak buah Daud berkata, cepat tancapkan tombak itu ke kepalanya, dia pasti akan mati. Mungkin ini waktunya Tuhan. Mungkin ini kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara bisa bayangkan, perkataan yang disampaikan oleh orang-orangnya Daud terdengar masuk akal. Dan bahkan terdengar rohani. Coba bunuh Saul, ini kesempatan menyingkirkan dia. Supaya engkau langsung jadi raja. Nggak perlu lama-lama. Kesempatan sudah di depan mata. Mungkin Tuhan membawanya kemari, ke sini, supaya segera disingkirkan. Ini mungkin jalan Tuhan, ini mungkin rencana Tuhan. Tapi Daud berkata, no, enggak. Saya tidak akan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak serta-merta menerima dan berkata, oh ya benar ya, siapa tahu ini memang rencana Tuhan. Siapa tahu ini memang kairosnya Tuhan. Kesempatan, orangnya datang sendiri kok, bukan saya yang mendatangi dia. Mungkin ini kesempatan di depan mata, ayo kita gunakan dan kita bunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukan demikian. Kalau satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Makanya dalam kehidupan kita, saat kita berkata, ada orang mengatakan, kan firman Tuhan mengatakan demikian. Benar, firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi ketika kita melihat firman kebenaran, itu jangan hanya sekedar asal comot, asal ambil saja. Hanya berdasarkan satu ayat, kemudian kita berkata ini sebuah kebenaran yang valid. Tidak, tapi harus didukung oleh kebenaran yang lainnya. Sehingga kita mengambil segala sesuatunya dari berdasarkan kebenaran yang secara utuh. Memang benar bisa jadi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa kita nggak boleh. Tuhan juga berkata jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Itu juga sebuah kekeliruan. Saul itu orang yang sudah diurapi jadi raja. Tuhan yang mengurapinya. Kita nggak boleh macam-macam. Kalaupun ada apapun yang dilakukannya yang salah, itu urusannya dengan Tuhan, bukan dengan kita. Jangan kita mengusiknya. Nah, hal yang sama kita mesti praktekkan dalam hidup kita. Hikmat Tuhanlah yang ada dalam pengetahuan pikiran kita, itu akan menyelamatkan kita. Kalaupun kita mungkin mendengar berita-berita, kabar, sesuatu yang bisa membinasakan, mempengaruhi dalam kehidupan kita. Bahaya laten, artinya sesuatu yang pelan tetapi sebenarnya bisa mematikan. Nah, ini harus hati-hati dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Pikiran kita mesti dibaharui. Dibaharui oleh apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan akan membaharui terus. Sehingga sesuatu yang kemudian ada dalam pikiran kita dibersihkan. Kita punya filter yang baik. Sehingga tidak semua hal yang kita dengar itu kita terima. Tetapi kita perhatikan, oh ini yang nggak boleh, ini yang tidak. Kita bisa sortir, ini yang harus kita simpan, ini mesti kita buang. Ibaratnya dalam kehidupan kita punya 2 kantong. Dalam kehidupan kita setiap hari kita harus melakukan ini. Kita menyortir dalam hidup kita. Terutama pada saat malam hari juga. Atau dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mesti menyediakan seperti halnya 2 kantong yang berbeda. Kalau hal yang nggak baik, yang sudah kita dengar, langsung kita buang di kantong yang berlubang. Kalau hal yang baik kita simpan. Dan simpan dalam kantong yang tidak berlubang. Ketika malam hari, sebelum kita tidur, maka ketika sesuatu yang nggak baik yang kita sudah buang, ya sudah kita nggak ingat lagi. Tetapi sesuatu yang baik kita ingat. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, mungkin melalui orang-orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Ini yang mesti kita ingat dalam kehidupan kita. Sehingga Anda dan saya terus mengalami kebaikan daripada Tuhan di tengah kehidupan kita. Kabar baik yang mesti kita dengar, yang kita sampaikan. Sehingga kita menjadi saluran berkat Tuhan buat orang banyak. Saat ini banyak orang juga membutuhkan kabar baik. Kabar baik tentang pengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita harus menyampaikan kabar baik itu di tengah situasi yang tidak mudah. Kabar baik yang mesti kita sampaikan sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Mari kita mau datang kepada Tuhan.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan bagi hari ini buat kasih dan anugerah Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan mengajarkan dan sekaligus mengingatkan dalam kehidupan kami, agar dalam kehidupan kami menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat, terutama lewat pembaharuan akal budi kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami dengar tidak serta-merta kami terima dan kami simpan dalam hati dan hidup kami, tetapi adalah hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Itulah yang kami simpan dan kami terima. Hal yang tidak baik, hal yang bisa membuat dan mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kami dan lain sebagainya, kami mau singkirkan, kami mau tanggalkan, dan kami buang semuanya itu Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami hanya menyimpan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami mengalami kebaikan daripada-Mu yang terjadi dan berlaku dalam hidup kami. Kami makin mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Pagi hari ini berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Teguhkan iman kami, teguhkan hati kami semuanya untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan yang hidup. Bapa Surgawi, kami berdoa pagi hari ini buat bangsa dan negara kami. Nyatakan pertolongan-Mu, kemuliaan-Mu buat bangsa kami. Ampuni bangsa kami, belas kasihani bangsa kami Tuhan, sehingga Indonesia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terlebih ketika menghadapi karena COVID-19 ini Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di pusat sampai di daerah, supaya dapat bersinergi satu dengan lainnya, sehingga kami boleh melihat bagaimana dampak-dampak yang baik yang dihasilkan dari penanganan ini Tuhan. Beri hikmat bagi pemerintahan kami, beri kekuatan, beri kesehatan, tapi juga memberikan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab roda pemerintahan dengan segala baik. Berkati para tenaga kesehatan, para dokter, perawat, relawan yang bertugas, kiranya mereka tetap sehat, tetap kuat, dan berikan hikmat daripada Tuhan untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik. Buat saudara-saudara kami itu mungkin yang saat ini dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing karena kelemahan tubuh, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat dan menjamah sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kalau kami mengalami kesusahan pergumulan dalam hidup, Tuhan menolong dan menyatakan kasih-Mu sehingga kami mengalami pertolongan daripada Tuhan yang hidup, melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, dan kami dapat cakap menghadapi segala perkara dan terus hidup berkemenangan dalam Tuhan. Lalu sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya tetap menyertai, menuntun, dan memberkati dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami semuanya tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai, dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, akan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.